Seorang pria lanjut usia melakukan masturbasi untuk melampiaskan nafsu seksualnya. Pertanyaannya, apakah hal ini aman dilakukan bagi seorang lansia? Ini adalah pertanyaan dari salah seorang subscriber saya yang mengirimkan pertanyaan di email. Di video kali ini kita akan membahas ya, cara aman melakukan masturbasi bagi lansia supaya kita tetap sehat. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali lagi di segmen Desah Dengar Masalah Kesehatan, di mana di segmen ini kita akan menjawab ya pertanyaan yang dikirimkan oleh subscriber saya. Buat kalian yang punya pertanyaan dan ingin saya bahas di konten selanjutnya, silakan kirimkan pertanyaan kalian ke email andrologibanjarmasin@gmail.com. Baik, langsung saja kita akan membaca emailnya terlebih dahulu. Yang terhormat Dr. Jeffrey, saya pria 62 tahun. Istri saya sudah meninggal 4 tahun yang lalu, sejak itu saya hidup sendirian saja. Kadang saya merasa masih ada gairah walaupun tidak seperti dulu. Ereksi juga sudah tidak sekeras dulu. Yang ingin saya tanya, apakah di usia saya seperti ini masih boleh melakukan masturbasi? Saya kadang melakukan karena merasa ada dorongan, tapi setelah itu kadang muncul rasa khawatir. Apakah hal itu wajar atau justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan saya? Apakah ada batasan tertentu yang sebaiknya saya perhatikan mengingat kemampuan ereksi saya juga sudah menurun? Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bapak untuk kiriman email pertanyaannya. Sebetulnya hal ini juga merupakan sesuatu yang sering ditanyakan oleh para pria lansia. Hanya saja mereka mungkin agak cemas dan khawatir untuk menanyakannya ya. Makanya di video kali ini kita akan mengupasnya secara bersama-sama. Pertama yang di sini saya mau garis bawahi adalah di sini Bapaknya bercerita ya kalau dia mengalami gangguan fungsi ereksi dan gairah yang turun. Saran saya sebaiknya kondisi ini jangan terlalu disepelekan ya. Karena gangguan ereksi itu merupakan gejala. Pasti ada akar yang menyebabkan gangguan ereksi pada diri Bapak ini. Masalahnya terkadang penyebabnya ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Sebagai contoh, karena kadar gula tinggi yang tidak tertangani, tekanan darah yang tinggi, kolesterol, asam urat, atau mungkin ada permasalahan di tubuh lainnya. Makanya saran saya sangat penting ya pada Bapak ini untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kalau sudah menginjakkan usia lansia, saran saya minimal sekali untuk melakukan pengecekan kesehatan itu 1 tahun sekali. Yang dicek itu meliputi tekanan darah, kemudian kadar gula darah puasa, gula darah setelah makan, kolesterol, asam urat, juga bisa pertimbangkan pemeriksaan hormon testosteron. Apabila memang dari hasil pemeriksaan kesehatan tersebut ditemukan ada permasalahan, maka ini sebaiknya penting untuk ditangani. Jangan sampai kita menunggu keluhannya ini menjadi semakin parah. Kadang ya pada orang-orang yang mengidap gangguan ereksi, mereka membiarkan dalam jangka panjang, yang terjadi adalah gangguannya itu akan mengenai pembuluh darah yang besar. Kalau misalnya pembuluh darah penis itu yang kecil, dia gejalanya berupa impoten, maka kalau yang terkena itu pembuluh darah yang lebih besar seperti pembuluh darah jantung, maka yang terjadi gejalanya adalah serangan jantung. Oleh karena itu sangat penting ya kita memahami apa kira-kira penyebab gangguan ereksi ini. Kalau memang dari hasil pemeriksaan kesehatan tidak ada masalah tekanan darah, gula, kolesterol, dan asam urat, maka ini aman-aman saja. Di sini di email Bapaknya tidak bercerita ya, dia apakah ada riwayat penyakit sebelumnya dan juga apakah ada obat yang rutin dikonsumsi. Saran saya kalau memang sudah ada riwayat penyakit sebelumnya, sangat penting ya untuk dikontrol penyakitnya. Jangan sampai misalnya ternyata gulanya semakin hari itu semakin berat. Lalu di sini sangat penting ya kita memahami, sangat normal seorang pria itu memiliki gairah seksual bahkan di usia lanjut sekalipun. Karena seperti ini, tubuh kita seorang pria itu dia akan tetap memproduksi hormon testosteron. Hanya saja dia kadarnya tidak seoptimal ketika kita usia muda dahulu. Hormon tersebutlah yang kemudian dia memiliki peran untuk membuat adanya gairah pada seorang pria. Inilah yang menjelaskan mengapa pada seorang pria lansia sekalipun libido atau gairah seksual dia akan tetap ada. Dan selanjutnya tentu yang harus dipikirkan adalah bagaimana cara kita menyalurkannya yang teraman. Apalagi di sini Bapaknya bercerita ya kalau dia pasangannya baru meninggal kira-kira 4 tahun yang lalu. Kalau dulu mungkin dia bisa berhubungan seksual dengan pasangan. Nah, sekarang ini seperti apa? Apakah aman untuk melakukan masturbasi? Sebetulnya kalau saran saya pribadi ya pada Bapak ini, boleh saja untuk melakukan masturbasi guna menyalurkan gairah seksualnya. Karena memang masturbasi ini pilihan utama bagi seorang pria lansia yang seorang diri tanpa ada pasangan. Kecuali nantinya mungkin ada dia mau menikah lagi, ya silakan saja dengan pasangannya. Sementara masih sendirian, cara teramannya ya hanya dengan melakukan masturbasi. Terkait apakah ada batasan tertentu dalam melakukan masturbasi bagi lansia, pada prinsipnya sih seperti ini ya. Tidak ada angka baku untuk melakukan masturbasi per minggu bagi seorang pria. Nilai normalnya itu sangat mungkin berbeda-beda loh. Yang paling penting itu harus kita perhatikan, apakah
apakah saat kita melakukan masturbasi dengan jumlah sekian per minggu itu nyaman untuk tubuh kita atau tidak? Misalnya ya, pada bapak ini dia melakukan masturbasi sebanyak 3 kali per minggu, tetapi itu justru membuat dirinya semakin bersalah, nggak nyaman, dan juga mengganggu kehidupannya. Maka saran saya sebaiknya masturbasinya dikurangi. Cari tahu kira-kira berapa sih titik tengah ternyaman untuk diri bapak ini supaya bisa melakukan masturbasi. Untuk rasa khawatir setiap melakukan masturbasi, ini harus dicari tahu ya penyebabnya kira-kira apa nih yang mengakibatkan kekhawatirannya. Apakah mungkin karena khawatir justru kebiasaan masturbasi ini mengganggu kesehatan atau tidak? Kalau memang kekhawatirannya itu terkait masalah kesehatan, sebetulnya aman-aman aja. Tetapi kalau misalnya kekhawatirannya dikarenakan hal lain, misalnya ngerasa berdosa atau mungkin kurang nyaman melakukan masturbasi, sebaiknya kalau memang bapak tidak merasakan nyaman sama sekali untuk melakukan masturbasi meskipun hanya 1 kali dalam 1 bulan, maka lebih baik dihindari saja melakukan hal tersebut. Karena pada prinsipnya ya, masturbasi itu pilihan. Ada pria lansia yang seorang diri dia mau melakukan, tetapi ada pula yang dia tidak mau melakukannya. Kalau memang kita tidak mau melakukan masturbasi, maka idealnya ketika ada gairah seksual yang muncul, cobalah kita lampiaskan dalam bentuk hal yang lain. Misalnya kita bisa melakukan aktivitas atau mungkin olahraga ringan, atau menyibukkan diri kita supaya gairahnya ini tidak menghantui kepala kita. Dengan kita melakukan ini, maka kita bisa mengontrol gairah seksual dengan baik meskipun tanpa melakukan masturbasi. Sebetulnya yang harus jadi perhatian ya bagi bapak kalau memang mau melakukan masturbasi itu adalah jangan sampai juga ya kecanduan pornografi yang begitu berat. Karena jangan salah ya, mungkin karena sekarang ini di era internet semua serba gampang, konten-konten dewasa pun sangat tersedia di mana-mana. Hati-hati loh, kalau kita terlalu lama konsumsi pornografi, apalagi sampai yang terlalu berlebihan, kita malah nggak fokus dalam keseharian, sebaiknya dikurangi. Karena pornografi inilah yang sebetulnya memiliki manfaat buruk untuk kesehatan kita, khususnya di fungsi otak. Sebaiknya kalau kita mau melakukan masturbasi, jangan terlalu berlebihan dan juga jangan menggunakan pornografi yang terlalu sering ataupun yang menggunakan genre yang semakin aneh. Batasi diri kita sampai kita merasakan titik ternyaman di tubuh kita. Jangan sampai terlalu berlebihan. Adapun manfaat dari melakukan masturbasi sendiri ya bagi seorang pria khususnya yang lansia adalah dia membantu menjaga kesehatan prostat karena kita tetap akan melakukan ejakulasi. Lalu juga ya ketika melakukan masturbasi, tubuh kita akan mengeluarkan serangkaian zat dan hormon di otak yang kemudian dia akan membuat tubuh kita menjadi mengurangi stres, ngerasa tenang, nyaman, bahkan bisa membantu untuk tidur. Makanya ya kita para pria sering ngerasain tuh kalau habis masturbasi atau hubungan seksual kita ngerasa enak dan akhirnya bisa tertidur dengan nyaman. Baik, sebelum saya lanjut ke pembahasan, di sini saya minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena ini akan membantu supaya saya semangat bikin konten dan kalian tidak ketinggalan ketika ada konten-konten edukasi kesehatan seksual di video selanjutnya. Oke, terakhir ya, di sini saya akan membagikan kira-kira bagaimana nih teknik melakukan masturbasi yang aman bagi lansia. Selain tadi harus hati-hati, jangan sampai kecanduan porno parah dan juga tidak boleh melampaui dosis masturbasi yang seharusnya. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, itu adalah hindari gerakan yang terlalu kuat atau berlebihan. Pada seorang pria lansia tentu ada beberapa keterbatasan dalam gerakan tubuh. Jangan juga kita saat melakukan masturbasi mungkin gerakan tangannya ini terlalu berlebihan atau posisinya yang kurang nyaman. Hal ini tentu bisa mengakibatkan masalah khususnya di fungsi otot kita. Tentukan dulu cari posisi yang kita nyaman untuk melakukannya. Selanjutnya juga bisa ya saran saya untuk membeli pelumas. Jadi di toko minimarket itu ada loh yang menjual pelumas untuk berhubungan seksual. Mereknya ada banyak dengan harga yang relatif terjangkau. Kita boleh menggunakan pelumas itu, tujuannya adalah untuk melumasi alat kelamin kita. Sehingga saat melakukan masturbasi dia membantu supaya melicinkan. Karena kalau kita sering bertambah usianya semakin lanjut, terkadang kulit ini dia menjadi lebih kering. Kalau kita memaksakan menggesek-gesekannya, ini yang kadang bisa menimbulkan iritasi atau mungkin ketidaknyamanan ataupun nyeri di daerah kelaminnya. Makanya boleh kita mempertimbangkan menggunakan pelumas untuk membantu saat melakukan masturbasi. Selanjutnya juga saran saya ya, hati-hati jangan menggunakan alat bantu yang aneh-aneh apalagi berbahaya. Karena saya pernah beberapa kali ya menemui ada pria yang kadang dia menggunakan masturbasi seperti dengan alat-alat sextoy. Sebetulnya sextoy ini bisa saja sih digunakan, tapi harus kita dengan pemahaman tersendiri. Jangan sampai kita menggunakannya tetapi mencelakai diri sendiri. Baik, itu saja ya untuk pembahasan kali ini. Terkait untuk kalian yang mungkin penasaran, apa sih penyebab gangguan ereksi dan gairah tersering pada usia lansia? Itu adalah dikarenakan gangguan hormon testosteron. Di sini saya punya video ya yang membahas kira-kira apa penyebab hormon testosteron turun dan bagaimana bentuk terapinya. Kalau kalian ingin menyaksikannya, bisa klik link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.